Oke, saat ini saya bersama dengan Agassi Goantara, pemain muda dari Setapak Jakarta. Gassi, gimana kabarnya Gassi? Baik Kak, baik. Kesibukan apa sekarang ini? Lagi situasi gini ya, kelas, latihan di rumah, ya gitu-gitu aja sih. Kelas di mana? Online, kan kuliah tetap jalan kan. Ya kayak universitas-universitas lain lah. Jadi kelas online. Ini universitas mana nih yang kita bicarakan? Aku kan di Spanyol kan, di Universidad Católica di San Antonio, Murcia. Nah, jadi kita tuh ada kelas 3 kali seminggu. Jadi ya gitu aja sih rutinitasnya selama karantina nih. Dan ini kuliah di sana juga ada hubungannya dengan basket ya? Iya ada. Saya memang ke sana tujuan pertamanya kan ya pasti kuliah kan, dapetin bachelor's degree. Tapi di samping itu juga mau sambil main basket juga. Apa sih yang paling menarik dengan belajar kuliah untuk pelajaran yang biasa dan juga digabung dengan basket di Spanyol, itu apa yang paling menarik dari pengalaman yang Agassi alami selama ini? Yang pasti yang paling menarik ya mesti bisa atur waktu sih Kak. Karena kan kita belajar juga dari kuliah dapat tugas, kadang-kadang harus ujian, dan latihan basket tuh kadang-kadang waktunya kan nggak tentu. Soalnya di Spanyol itu lebih banyak ke latihan malam. Jadi kalau timnya yang udah lebih senior, itu latihannya lebih malam. Jadi kalau misalnya hari ini latihan, besoknya ada ujian. Jadi saya mesti bisa atur waktunya itu dengan baik gitu loh. Tapi ya sejauh ini selama jadi student athlete enjoy sih. Maksudnya ada beberapa tantangan. Cuma ya saya sebagai student athlete ya harus bisa melawan tantangan itu. Ya salah satunya adalah time management ya kan. Dan kita juga pasti dari kuliah itu udah capek, udah mentally udah capek. Terus ditambah latihan basket, itu physically juga capek. Jadi ya kondisi tubuh mesti dijaga, atur waktu mesti bagus, gizi juga harus dijaga juga sih. Bahasa pengantarnya apa yang dipakai untuk kuliah? Ini Inggris kok masih. Inggris. Masih Inggris. Oke. Iya. Tapi mayoritas pelajar mahasiswa di sana lah orang-orang Spanyol kan ya? Mayoritas ya orang-orang Spanyol. Bisa Agassi ceritain dikit, bagaimana sih bentuk kompetisi mereka untuk anak-anak selevel Agassi, untuk anak-anak kuliahan ini, mahasiswa? Di Spanyol ya? Iya. Jadi sebenarnya sama sih kayak liga profesional di Indo. Karena kan kita ada pre-season, kita ada turnamen juga. Jadi itu kita biasanya mulainya sekitar bulan Agustus, Kak. Karena kita mulai liga itu September akhir atau Oktober awal. Nah, tapi sebelum liga mulai itu ada turnamen atau ada tune-up game. Terus masuk liga reguler, main sekitar 20 atau 21 game. Setelah itu yang beberapa peringkat, misalnya 8 peringkat teratas lolos ke babak playoff. Kalau saya kan mungkin belum yang kayak benar-benar yang profesional sana kan, jadi masih liga mahasiswa. Jadi itu kayak misalnya first round cuma best of one, jadi cuma main sekali game. Kalau kalah gugur. Terus second round sekali, nanti mulai masuk quarter final, semifinal, itu best of 3 game. Jadi kita mesti menang 2 in a row, terus finalnya baru 1 game lagi. Kalau Agassi statusnya di tim masih sebagai freshman, masih sebagai pemain tahun pertama? Iya, karena sebenarnya saya kan masuknya di klub. Jadi karena timnya kan banyak, ada tim universitas, ada juga klub-klub lain. Jadi saya untuk tahun pertama, saya kan memang, jadi di Spanyol itu agak susah Kak, kalau kita bukan orang Spanyol, dan kita nggak kayak istilahnya put our name out there gitu loh. Jadi saya tahun pertama itu masuk klub ini dulu.
supaya pelatih-pelatihnya tahu ada orang ini. Baru nanti masuk tahun kedua mulai di scout. Tapi dengan catatan ya saya bermain harus dengan semaksimal mungkin dan harus produktif gitu di lapangan. Oke. Untuk klarifikasi aja Agassi sekarang bermain untuk tim universitasnya nggak? Saya nggak main untuk tim universitasnya. Saya main untuk klub di daerah tempat tinggal saya di Spanyol. Di Murcia itu ya? Di Murcia, iya betul. Oke. Agassi, ada berapa banyak tim yang ikut bertanding? Ya, kalau boleh tahu sebutan untuk levelnya yang kompetisi yang Agassi ikutin level apa namanya? Jadi tuh mereka ada beberapa level. Ya. Yang paling tinggi kan ACB. Okay. Terus ada namanya Liga Silver, Liga Gold, Liga Silver. Terus ada yang namanya EBA. Nah, saya main satu di bawahnya EBA. Okay. Jadi kalau bisa divisi kelima lah. Okay. Karena kan ACB, Liga Gold, Liga Silver, EBA, saya satu di bawah. Dan itu tapi memang untuk masuk ke yang Liga EBA ini butuh koneksi juga dari pelatih gitu. Karena pelatih ngebicarain, anak ini pernah main buat saya. Okay. Dia gini. Mungkin ada yang tertarik masuk EBA. Okay. Sekarang kita masuk ke latihan yang dialami oleh Agassi sendiri. Latihan untuk tim profesional ini pagi sore atau sehari sekali aja? Profesional maksudnya di Spanyol? Iya, yang tim yang Agassi join sekarang ini. Yang lagi saya join. Iya. Kita cuma sekali karena kan kita kuliah dulu paginya. Iya. Kita latihan itu jam 9 malam sampai jam 11. 9 malam sampai jam 11 malam? Iya Kak. Terus kuliahnya? Kebetulan saya semester yang sekarang, ini itu ada beberapa hari yang off. Jadi dalam seminggu saya kuliah cuma 3 hari kan. Dari materi kepelatihannya dalam latihan itu di tim itu lebih banyak di mana? Pola pelatihan apa yang diterapkan? Apakah lebih difokuskan pada peningkatan fisik atau kemudian juga masalah strategi juga disampaikan juga? Jadi kita kalau lebih ke fisik itu lebih ke sebelum liga reguler mulai Kak. Jadi Agustus awal kan mulai persiapan lagi. Nah itu baru fisiknya dilatih. Masuk ke season itu lebih ke team play. Jadi kayak pola ya kan. Kayak istilahnya kita harus matengin lah satu play atau beberapa play yang kita bakal bikin. Gitu. Dan kebanyakan memang kalau pre-season itu lebih ke skill, individual skill fokus kan. Karena kan memang waktunya ningkatin skill. Tapi pas masuk season masih ada individual skill tapi dikurangin sama pelatihnya porsinya. Lebih ke pola dan defense, tim defense itu gimana? Sejauh ini masukan dari pelatih secara fundamental basket terhadap Agassi bagaimana? Pelatih saya pernah ngomong, ya dia bilang kamu fundamentalnya cukup bagus, cuma kalau kamu mau high level di Spanyol, kamu harus tingkatin satu dari fisik kamu. Secara body size, kamu mesti lebih berotot lah. Karena kamu semakin tinggi levelnya, itu yang main banyak yang pemain panggilan. Jadi misalnya saya dipromosi naik ke Liga EBA nih main. Nah itu ada pemain yang dari US atau dari negara lain. Karena Liga EBA itu udah termasuk profesional Kak di sana. Jadi beberapa pemain tuh dapat bayaran. Jadi saya dibilang sama pelatih saya yang sekarang, kamu harus tingkatin skill kamu tetap harus ditingkatin. Tapi yang terutama kamu harus tingkatin fisik kamu sama awareness kamu di lapangan. Karena kamu bakal main sebagai point guard. Tinggi kamu dibandingin sama orang-orang Spanyol kan, saya masih jauh di bawah dong. Karena orang Spanyol itu 192, 194 shooter mainnya. Saya cuma 187, 188, saya masih main point guard. Jadi harus bisa tingkatin IQ basketnya, ditingkatin lagi, vision bermainnya, dan court awareness-nya mesti lebih tingkatin lagi. Ada kayak sistem kepelatihan khusus nggak? Ada program khusus nggak yang diterapkan oleh pelatih timnya Agassi sekarang bagi Agassi untuk meningkatkan skill tadi itu? Sebelumnya ada sih, cuma harus di-stopin karena corona kan. Iya. Tapi sebelumnya ada jadi saya lebih difokusin banyak dulu, lebih di skill work, ball handler,
passing, shooting. Karena kan memang tugas saya juga bermain sebagai point guard. Tapi karena corona sekarang jadi di stopin dulu. Seandainya kalau tidak ada corona, program kuliahnya berapa? 4 tahun atau berapa? 4 tahun, Kak. Iya. 4 tahun benar. Ya. Dan rencananya Agassi memang ada rencana 4 tahun nanti ada di Spanyol untuk menyelesaikan program ini, baru ntar rencana balik ke Indonesia. Selama saya ada waktu libur, saya balik sih. Balik ya. Cuma ya pasti kebanyakan waktu saya bakal spend di sana. Karena kan cari ilmu basket juga, bermain sama orang yang levelnya jauh di atas. Gitu. Kalau selama tinggal di Spanyol sana, mungkin interaksi dengan orang Indonesia sangat minim sekali ya. Saya kurang tahu bagaimana. Apalagi di kota namanya Murcia, itu kan kota kecil. Nah itu benar. Murcia itu kota kecil lah. Jadi yang bisa bahasa Inggris pun juga sedikit, Kak. Yeah. Jadi kalau saya mau pesan makanan, saya mesti ngomong pakai bahasa Spanyol. Karena bahasa Inggris tuh ya paling 5-10 orang lah. Sekarang bahasa Spanyolnya Agassi bagaimana sekarang? Saya lebih bisa itu mendengar dibanding saya harus ngomong. Jadi kalau saya dengar orang ngomong bahasa Spanyol, saya bisa nangkep. Yeah. Tapi kalau saya suruh, misalnya saya mesti balas nih, saya cuma bisa beberapa kata. Okay. Karena saya saking kebiasaan pakai bahasa Inggris, saya pasti munculnya pakai bahasa Inggris dulu. Tapi kalau waktu coach untuk memberikan instruksi baik di waktu latihan maupun waktu permainan, Agassi nggak ada problem ya untuk mengerti apa yang coach maksudkan gitu, walaupun dia menyampaikan dalam bahasa Spanyol. Awal-awal latihan saya pusing nggak, jujur, karena cepet banget. Logatnya Murcia itu beda, Kak, sama logat kalau di Madrid ya kan. Di Madrid itu contohnya saya ngomong hola, ¿cómo estás? Itu artinya hi, how are you gitu, apa kabar? Nah, orang Murcia itu ngomongnya bukan hola, ¿cómo estás? Dia bilangnya hola, ¿cómo eta? Hola, ¿cómo eta? Gitu. Oh, oke. Jadi S-nya nggak dibaca. Oh, oke. Jadi kalau yang baru belajar bahasa Spanyol, bingung pasti. Hola, ¿cómo eta? Apaan? Kita kan belajar hola, ¿cómo estás kan? Iya. Dia tuh ngomongnya hola, ¿cómo eta? Gitu loh. Jadi Okay. awal-awal saya pusing banget, saya sampai nanya teman saya, itu barusan pelatihnya ngomong apa sih? Tapi udah masuk di bulan kedua, bulan ketiga, udah bisa adjust lah gitu pendengaran. Kalau dari Agassi sendiri, rencana kedepannya nanti kan tadi bilang akan nyelesain kuliah dulu nih di Spanyol sampai selesai, nanti baru kemudian entah melanjutkan karir di basket atau bagaimana, tapi kan masalahnya utama kan kuliah dulu. Kalau dari sebelum adanya corona tadi, apakah ada dalam rencana Agassi tadi, sambil kuliah saya juga tanding IBL? Waduh, itu gimana ya? Berat ya, karena kalau secara jadwal berat ya? Secara jadwal jujur berat sih, Kak, karena IBL latihan rutin kan, dan saya nggak mungkin bisa dong ikut latihan rutinnya. Iya. Terus saya kan memang goalnya di sana itu untuk main setidaknya di liga profesional. Jadi liga EBA itu liga profesional pertama. Jadi EBA ke atas beberapa pemainnya dapat bayaran dan dikontrak, mesti sign kontrak. Jadi kalau misalnya sambil kuliah terus sambil mau tanding IBL itu, dan kalau saya masuk di tim EBA itu kayaknya nggak mungkin sih, Kak. Karena kan kalau udah masuk tim EBA, saya nggak mungkin sign 2 kontrak dong. Iya. Kan cuma boleh 1 kan. Nah, gitu. Nah, kalau dari personal sendiri, Agassi, ini pertanyaan terakhir, targetnya apa? Idealnya, target yang ingin dicapai oleh Agassi selama di Spanyol ini? Sebisa mungkin saya mau terus tingkatin skill saya, individual skill dan team skill bermain dengan orang Spanyol. Dan saya pengen banget main minimal itu di Liga EBA. Dan kalau saya bisa naik ke Liga Silver, itu lebih baik lagi. Tapi kan semuanya nggak ada yang instan, jadi saya harus pelan-pelan, Kak. Jadi Liga EBA dulu, tunjukin bahwa saya tuh kesini bukan mau main-main, saya kesini memang untuk belajar, untuk istilahnya kayak show out lah, kayak oh jadi ada gua dari negara Asia yang main ke negara Spanyol, bisa competition, bisa compete sama orang-orang Spanyol. Jadi semuanya butuh step. Dan sebenarnya saya juga udah seneng lah bisa masuk di tim ini, walaupun timnya masih agak di bawah.
Tapi setidaknya saya bisa taruh nama saya di luar sana. Jadi kalau saya main kan pelatih suka datang tuh. Ya ntar siapa tahu ada pelatih liga mana gitu minta saya main. Ya gitulah intinya. Ada pengalaman menarik apa yang Agassi alami selama 6 bulan berada di Murcia, berada di Spanyol? Mungkin masalah komunikasi yang terjadi atau gimana? Komunikasi, ya itu satu sih, komunikasi satu. Saya pertama kali saya latihan di tim. Saya ketemu sama temen kan. Dia tanya pakai bahasa Spanyol, tapi nanyanya masih yang basic, Kak. Jadi kayak, hola, ¿cómo te llamas? Itu artinya, nama kamu siapa? Saya tinggal jawab, me llamo Agassi. Terus mungkin dia pikir saya bisa bahasa Spanyol dong. Dia ngomong yang lebih panjang. Saya bingung. Terus saya kayak garuk kepala. Terus kayak, gimana? Akhirnya dia ngomong pakai bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggrisnya agak-agak gimana lah. Orang Spanyol kan. Terus satu lagi yang saya paling kaget. Ini mungkin budaya-budaya orang Spanyol ya. Maksudnya negara-negara bagian sana. Itu kita kan kalau latihan dapat locker sendiri, Kak. Jadi di gym itu ada locker room, ada shower. Nah, orang Spanyol habis latihan masuk locker, itu langsung buka semua baju, celana dalam semua dibuka. Mereka mandi begitu. Saya pertama kali ngeliat saya kayak, aduh ini gimana sih? Ini kan nggak pernah kan, pasti ya kayak gitu kan pasti diajak-ajak lah. Lu gimana sih? Lu nggak tahu malu ya? Di sana nggak kayak gitu, Kak. Langsung aja gitu, benar-benar kayak nggak peduli, kayak di rumah sendiri. Padahal ada 12 pemain tuh di dalam locker itu ada 12 pemain. Saya ya udahlah. Mungkin ini budayanya mereka, udahlah. Nah, sekarang pertanyaannya Agassi akhirnya ikut-ikutan itu juga nggak? Aduh. Enggak lah, saya enggak. Saya tetap kalau mandi saya pakai celana dalam atau pakai pro combat gitu. Saya nggak mau lah kayak mereka. Bukan apa ya, bukan culture kita kan nggak kayak gitu kan, jadi saya nggak bisa berubah tiba-tiba gitu. Oke, Agassi, thank you so much buat interviewnya ini, thank you, sangat menarik sekali buat para fans basket untuk melihat bagaimana perjuangan Agassi ya, walaupun masih cukup singkat ini selama di Spanyol. Kita berdoa semoga mudah-mudahan cita-citanya Agassi tercapai, apa yang menjadi tujuan di Spanyol, bisa bawa nama harum Indonesia juga, terutama nama keluarga Agassi nanti mencapai menjadi pemain profesional basket di Spanyol, dan nanti ilmunya juga bisa dibawa balik ke Indonesia untuk nama harum Indonesia nanti di kontes internasional. Thank you Agassi, good luck and stay safe, okay? Oke, kakak juga. Thank you Agassi, bye-bye.